Oppo Reno 5 ya, ini nih. Looks dari belakangnya mirip kayak Oppo Reno 4. Jadi buat teman-teman yang request tim casingnya buat Reno 5 ini, lihat aja di video casingnya Reno 4. Soalnya looks dari belakangnya ini udah mirip. Halo semuanya, ketemu lagi. Nih ya, Oppo Reno 5 yang gue pegang ini adalah yang 4G. Jadi kalau teman-teman ngebet banget gitu maunya yang 5G, itu udah ada kok dan resmi juga masuk ke Indonesia. Seminggu pemakaian Oppo Reno 5 ini tuh nggak ada masalah sama sekali buat gue pribadi. Hal pertama yang paling enak adalah bodinya yang slim non-ramping. Mirip-mirip kayak gue biasa mainin Samsung Galaxy S20 Plus yang gue nobatin sebagai Android paling enak dipakai harian tahun 2020 kemarin. Tapi kalau kita bandingin sedikit nih ya desainnya sama kakaknya yang Oppo Reno 4, berasa kok kalau si Reno 4 ini tuh lebih besar dan lebih tebal sedikit ketimbang si Reno 5. Bagian dagunya sedikit lebih tebal dan punch hole kamera depannya ini lebih panjang karena ada dua lensa. Ngomongin layarnya, Reno 5 ini pakai panel AMOLED 6,43 inci dan karena pakai AMOLED jadinya fingerprintnya itu ada di dalam layar. Dan kayak biasa kalau Oppo performa unlocknya cepet ya, baik fingerprint ataupun face unlocknya. Lanjut ngomongin pemakaian sehari-hari, enaknya ya enak aja sih. Balik lagi ya yang tadi gue bilang kalau HP-nya tuh tipis dan enak kalau kita lagi main-mainin scrolling layarnya gitu juga enak. Soalnya refresh rate-nya juga kita dikasih 90 Hz. Walau bukan 120 Hz, kalau teman-teman selama ini terbiasa sama yang 60 Hz pasti berasa kok bedanya. Main game atau nonton di Reno 5 ini juga enak-enak aja. Lubang speakernya tuh ada di kanan bawah, jadi kalau orientasinya kayak begini ya nggak ketutupan sama jari. Paling PR-nya kalau kita mau pakai headset aja nih, mau nggak mau diputer biar lebih enak. Terus enaknya lagi kalau pakai headset ini ada fitur Dolby Atmos-nya. Buat performanya, unit yang gue pegang ini RAM-nya tuh 8GB dan storage-nya 128GB. Prosesornya tuh pakai Snapdragon 720 dan ya walaupun bukan seri 7 yang paling terbaru, cuma bagusnya ya gue lihat tuh di sini selain dipakai harian aman-aman aja, prosesor ini juga udah banyak dapetin update. Jadinya tuh udah makin stabil kenanya. Buat main game berat kayak Genshin Impact juga ya aman aja nih settingan defaultnya ya, tapi ya low dan 30 FPS. Apalagi kalau kita mainin PUBG dan Clash Royale yang biasanya tuh gue mainin sehari-hari. Dan tambahan juga buat real drum ini juga aman touchnya. Gue juga ngetes Antutu sama Geekbench-nya tuh segini dapat skornya. Buat baterainya sendiri kita tuh dikasih 4310 mAh dan emang nggak gede-gede banget. Tapi impact-nya tuh balik lagi ke bodinya yang slim dan enak banget digenggamnya. Terus SOT yang biasanya gue dapetin hampir 5 jam. Dan buat gue ya itu nggak apa-apa karena ya tahu sendiri ya Oppo Reno 5 ini tuh dibekalin kemampuan ngecas 50 watt. Dan ngecasnya ini tuh nggak pernah lebih dari sejam buat ngecas sampai full. Itu pun gue ngecasnya dari baterai 2%. Nih ada datanya pakai baterai lock. Kebayang kalau teman-teman ngecasnya mungkin dari 15% pas keluar notif baterainya low. Ataupun masih ada di angka 20-an persen. Ngecasnya tuh ya jadinya bisa lebih cepat lagi. Cuma yang beda kali ini tuh Oppo bukan namain teknologinya Super VOOC ataupun VOOC yang lain. Namanya ini adalah Flash Charge. Tapi ya kepala casan yang dikasih di dalam paket penjualannya tulisannya sih masih Super VOOC dan 65 watt juga daya maksimalnya. Ya intinya ditinggal mandi bentaran aja tuh pasti baterainya tuh udah keisi banyak ataupun ya udah full lah guys biasanya tuh. Dari sisi softwarenya ini tuh udah yang paling update kita dikasih. Ada ColorOS 11 yang dipaduin sama Android 11 juga. Fitur kostumisasi tuh banyak banget. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di video teman-teman lain ataupun di Instagram gue. Ya gue juga pernah bahas sih tentang si ColorOS 11 ini. Intinya kita tuh sebagai pengguna lebih dimanjain aja buat nge-custom handphone kita atau ya tampilannya ini. Mulai dari tema, wallpaper, always on display, icon apps, terus juga ada warna tema dan yang lain-lain. Dan sebenarnya ya buat gue yang nggak terlalu suka gitu ya sama kostumisasi kebanyakan kayak gini juga hitungannya nggak apa-apa. Soalnya kan ya kayak gini-gini tuh sebenarnya cuma opsi aja. Boleh dipakai, boleh juga enggak. Dan ya kalau buat gue sendiri sih sebenarnya demen yang simpel-simpel aja. Dan buat gue juga yang udah terbiasa sama swipe up buat app drawer, terus yang swipe down juga buat notifikasi, di ColorOS 11 ini ya bisa. Maksudnya ya teman-teman bisa lakuin kayak gini gitu loh.
dan ya udah kenanya menyenangkan dan gak ada masalah buat gue pribadi. Oh ya, sama ini ada aplikasi Oppo Relax yang suka kepake sama gue buat bikin tenang suasana, kayak mau tidur ataupun kalau gue lagi bikin skrip. Lanjut soal kameranya, di depan kita tuh dikasih resolusi 44 megapiksel, jay, gede banget ya. Terus belakangnya juga ada 4 nih, lensa utama 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, makro sama depth sensor ini masing-masing 2 megapiksel. Buat hasil sendiri, buat gua balik lagi, nggak ada masalah. Buat posting-posting sosmed juga udah oke banget tanpa perlu diedit-edit lagi. Tone warnanya aja nih paling yang beda antara lensa ultra wide itu kelihatan lebih pucat, sedangkan pas kita ubah ke lensa normal ini tuh vividnya lebih berasa lebih gonjreng lah, ibaratnya begitu. Di mode fotonya juga kita bisa 1 kali, 2 kali, 5 kali, dan bisa dipaksain juga sampai 10 kali secara digital. Buat mode bokehnya juga rapi kok ini hasilnya. Perekaman video kamera belakangnya ini tuh bisa nyampe 4K 30 fps dan kamera depannya Full HD 30 fps. Oke, kalau ini adalah contoh video kamera depannya ya, Oppo Reno 5 1080p 30 fps aja mentoknya. Silakan teman-teman nilai sendiri bagus atau enggak. Jalan biasa aja, nggak lari-lari. Jadi kalau misalkan ngevlog ya kayak begini. Oke, pindah ke kamera belakang. Oke, kalau ini kamera belakangnya 1080p bisa 60 fps. Bisa mentok sampai 4K sih 30 fps aja, cuma kayak biasa kalau gue tuh lebih senangnya ngerekamnya di 1080p aja karena sudah dirasa cukup buat di YouTube doang. Kalau teman-teman mau pakai ya 4K-nya ya terserah. Jalan kaki biasa aja, bukan jalan kaki luar biasa. Wih. Ada danau-danauan, ada mall-mallan, ada taman-tamanan, ada jajan-jajanan. Mampir sini guys. Lanjut. Ada mode bokeh dan ini tuh keren banget buat gua. Karena tuh kayak ala-ala direkam pakai kamera mirrorless gitu. Soalnya tuh bokehnya termasuk rapih nih. Kalau teman-teman pernah lihat gue posting di Instagram story tampilannya kayak begini, ya karena gue lagi pakai Oppo Reno 5 ini guys. Sih 60%, cuma kalau gue biasanya nyetingnya ke 50% aja biar apa ya, biar nggak lebay lah ibaratnya bokeh di bagian belakangnya. Jadi ini tuh kayak ala-ala kita ngerekam pakai kamera mirrorless atau SLR yang focal length-nya itu gede. Di belakangnya bokeh. Enaknya nih ya, kalau teman-teman rekam dulu kayak gini, habis itu dipublish di Instagram story, pasti pada nyangkainnya tuh ini pakai kamera apaan? Disangkanya pakai kamera mirrorless, padahal ini cuma pakai handphone. Kece sih. Terus ada lagi mode AI Mix Portrait. Sebenarnya ini mode gimmick aja sih dan jarang kepake. Tapi ya buat gua ngelihatnya ini tuh unik aja. Jadi mode ini tuh sistemnya ngegabungin dua video yang nantinya digabungin ala-ala ngeblend atau siluet kayak begini. Maksimal durasinya juga 15 detik. Unik-unik lah pokoknya buat teman-teman yang ngaku anak sosmed banget. Dan oh iya, Reno 5 ini juga ada NFC-nya. Nah, kesimpulan dari gua, Reno 5 ini tuh dijual dengan harga 5 juta ya, menawarkan handling yang enak, ngecasnya cepat, prosesor yang aman dengan target market yang sebenarnya ya nggak segmented banget sih buat anak-anak muda. Cuma ibaratnya kalau buat main sosmed aja juga oke, kenanya dengan beberapa fitur yang tadi udah gue sebutin. Serta kostumisasi bawaan ColorOS 11 yang bisa diutak-atik, sehingga HP ini tuh bisa jadi lebih personal lagi tergantung ya individu masing-masing. Mengenai harganya yang 5 juta sebenarnya itu kan SRP ya, atau ya harga retail lah. Biasanya kalau teman-teman cek e-commerce itu lebih murah, Topet kek, Shopee kek, JDID kek, kayak gitu-gitu ya.
ya banyak. Dan kalau dibilang mendang-mending, sebenarnya tuh ya nggak ngaruh juga sih guys. Brand yang biasanya teman-teman bilang mending-mending ini tuh popularitasnya gue rasa tuh masih kalah sih penggunanya daripada si Oppo ini. Selain produknya juga sering nggak ada di pasaran, Oppo ini tuh penggunanya juga banyak banget di daerah-daerah. Karena ya tahu sendiri, store-nya itu banyak banget kan, baik yang gede-gede ataupun yang kecil-kecil. Promotornya Oppo tahu sendiri juga kayak gimana getolnya, dan hal itu teman-teman nggak bisa pungkiri. HP ini tuh bukan pilihan yang salah buat teman-teman beli, intinya kayak gitu ya. Yang gue pegang ini tuh warnanya black, bisa buat teman-teman cowok. Tapi kalau yang cewek better yang warnanya itu fantasi silver ya kalau nggak salah ya. Soalnya ya warnanya lebih glitter-glitter gitu sih. Cocok aja sih buat kaum hawa. Dan ya udah paling segini aja ya video review gue untuk Oppo Reno 5 yang lumayan banyak temen-temen tuh request gue sering nemuin di kolom komentar. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gue usah sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.